Salam semua jemaat di sini. Apa kabarnya? Khususnya yang selalu beribadah di Siantar, Kelambir 5, dan di Aula Nasrani. Mari kita gunakan situasi saat ini untuk semakin lebih intim dengan keluarga, dengan istri tercinta, dengan anak-anak, maupun dengan orang tua. Khususnya semakin intim dengan Tuhan. Saya sering sampaikan di gereja bahwa gereja yang sesungguhnya itu di hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu kita kumpul untuk merayakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang berlalu. Keadaan ini akan semakin membuat kita mengerti untuk membawa gereja di hari Senin sampai Sabtu. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Nah, mari jemaat, saatnya kita beribadah di rumah masing-masing, dan percayalah hadirat Tuhan pun ada di situ. Mari. Salam jemaat, ini saatnya kita mau mendengar firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur buat situasi keadaan yang sedang kami alami, karena kami yakin Tuhan ada bersama kami dalam situasi ini. Kami mohon Tuhan, sebagai umat-Mu, biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap kami. Kami mohon Tuhan, kami minta bicaralah Tuhan pada kami. Firman-Mu berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kamilah umat-Mu yang membutuhkan firman itu Tuhan. Berfirmanlah untuk kami. Setan dan iblis roh jahat, kami tolak pekerjaan-Mu. Tidak boleh mencuri benih firman yang ditabur. Kami usir pekerjaan-Mu atas hidup kami. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kami. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat, kita buka Alkitab kita di Mazmur pasal yang ke-46 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi, Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Kalau jemaat memperhatikan pasal 46 ini, ada kata sela di situ. Sela artinya batasan bait lagu yang dinyanyikan. Berhenti sejenak dan nyanyi kembali ayat versi lagu keduanya, dan berhenti baru nyanyi lagi. Jadi kita akan lihat Mazmur 46 ini dalam 3 bagian. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur.
Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jemaat di sisi yang dikasihi Tuhan. Kalau kita pelajari Mazmur 46 ini, kita akan lihat 3 bagian tadi. 3 bait tadi. 3 bait nyanyian. Dan kita bisa kesimpulkan masing-masing bait nyanyian itu. Yang pertama, bahwa Tuhan memegang janjinya. Di ayat 1 sampai 4 kita akan melihat janji Tuhan bagi kita. Kemudian di ayat 5 sampai 8 kita akan melihat penyertaannya di dalam hidup kita. Janjinya, penyertaannya. Dan di bait yang ketiga dalam nyanyian ini kita akan melihat kuasanya yang bisa dilakukannya dalam hidup kita. Jadi ada janjinya, ada penyertaannya, dan ada kuasanya dalam hidup kita. Sekali lagi saya baca untuk poin pertama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bukankah ini yang terjadi saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan? Seperti yang digambarkan Mazmur 46 ini. Gunung-gunung goncang, ribut, dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang dan geloranya. Susah keadaan, ekonomi susah. IMF sendiri sudah mengumumkan krisis global sudah terjadi. Anak-anak tidak bisa bersekolah. Orang tua tidak bisa mencari nafkah. Inilah yang dimaksudkan Mazmur ini. Gunung-gunung goncang di dalam laut. Gunung-gunung goyang oleh geloranya. Situasi COVID-19 ini, pemerintah menyuruh kita untuk social distancing. Pemerintah menyuruh kita untuk tetap di rumah. Keadaan yang tidak menentu ini. Mari jemaat, ini saatnya kita mengerti janji Tuhan bagi hidup kita. Walaupun gunung goyang, walaupun laut bergelora, walaupun keadaan ekonomi seperti ini, kita bisa katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini poin pertama. Ingat janji Tuhan dalam keadaan kita saat ini. Haleluya. Jadi jemaat, kita sudah dengar janji Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kita mau pelajari penyertaannya dalam hidup kita. Kita baca di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Bait kedua dalam nyanyian Bani Korah ini. Ayat ke-5, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur.
Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Betapa ayat ini sangat relevan dengan situasi yang kita alami saat ini. Dikatakan di sini bangsa-bangsa ribut. Presiden, kepala negara, semua sedang sibuk. Alat kesehatan yang terus makin berkurang. Bahkan dokter, suster yang di barisan paling depan dalam keadaan ini, mereka pun ketakutan. Seperti yang digambarkan di ayat yang ke-6 dan ke-7 ini. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Tapi yang paling penting, saudaraku, Tuhan katakan, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Inilah yang dimaksud penyertaan Tuhan bagi kita. Tahukah saudara, kalau saudara ada di tempat yang menurut saudara paling aman di dunia, tapi itu bukan rencana Tuhan. Itulah tempat yang paling bahaya bagi saudara. Tapi kalau kita ada di situasi yang tidak enak, situasi yang sulit, menurut pikiran manusia itu keadaan yang sangat tidak aman. Tapi kalau Allah ada di situ, Tuhan menyertai kita di situasi itu, itulah tempat yang paling aman. Di ayat yang ke-6 dikatakan, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Situasi ini, Bapak Ibu jemaat di sisi yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa ini goncangan yang besar bagi kita, mari ingat penyertaan Tuhan. Bahwa Allah ada dalam situasi ini. Allah ada dalam keuanganmu. Allah ada dalam kesehatanmu. Allah ada menyertai seisi keluargamu. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Inilah poin yang kedua, bahwa Allah menyertai umatnya. Jadi jemaat, kita sudah dengar bait pertama tentang janji Tuhan, lagu bait keduanya tentang penyertaan Tuhan. Mari sekarang kita lihat di bait ketiga tentang kuasa Tuhan, apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ayat 9 sampai 12. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Luar biasa sekali firman ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini tepat sekali menggambarkan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam keadaan seperti ini. Kalau pada masa ayat ini ditulis bicara tentang peperangan, bicara tentang tombak, Tuhan bisa menghentikan peperangan katanya. Dan kita yakin Tuhan juga bisa menghentikan COVID-19 pandemik ini. Tuhan bisa mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Mari jemaat perhatikan ini, bahwa Tuhan berkuasa. Dia sanggup, Dia mampu. Di mana iman percaya kita? Kalau hari ini engkau merasa kurang percaya, engkau terlalu khawatir, engkau bingung tentang masa depan, biarlah firman ini mengingatkan kita kembali bahwa Dia bisa lakukan apapun. Dia bisa menghentikan peperangan, Dia bisa mematahkan busur panah, Dia bisa menumpulkan tombak. Taruh percayamu pada Tuhan. Di ayat 11 ini yang akan kita lakukan.
Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dalam situasi pandemik COVID-19 ini, yang perlu kita yakinkan di hati, yang perlu kita dengar di telinga, ayat ini bicara dalam hidup saudara dan hidup saya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mungkin engkau bingung, engkau khawatir, engkau kerasa kerusuk, bagaimana hidup kami selanjutnya? Dengar firman ini jemaat. Diamlah dan ketahuilah bahwa Allah berkuasa. Saya berdoa saudara katakan amin ketika saudara dengar ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa Allah berdaulat dalam situasi ini. Tujuannya apa? Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku ditinggikan di bumi. Kita berdoa, situasi pandemik COVID-19 ini akan terjadi tuaian besar. Orang mencari Tuhan. Orang merenung, merefleksikan diri. Apa sebenarnya tujuan saya di dalam hidup ini? Kita berdoa, biar situasi ini membuat orang mencari Tuhan. Sehingga ayat tadi digenapi. Tuhan katakan dia ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Dia ditinggikan di bumi. Pandemik COVID-19 sebagai umat Tuhan, kita yakin situasi ini akan semakin meninggikan nama Tuhan. Itulah firman yang kita dengar hari ini Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, dari Mazmur 46 ini, ingat janji Tuhan. Yang kedua, ingat penyertaannya. Dan yang ketiga, ingat kuasanya. Apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara dan hidup saya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku akan ditinggikan di bumi. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur buat firman ini Tuhan. Biarlah firman ini memerdekakan kami dari rasa takut. Memerdekakan kami dari rasa khawatir akan masa depan. Memerdekakan kami Tuhan atas situasi yang kami alami saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Melalui kebaktian di rumah hari ini kami diingatkan tentang janji Tuhan. Engkau berjanji, pasti Engkau tepati Tuhan. Kami juga diingatkan tentang penyertaan-Mu. Walaupun situasi pandemik COVID-19 ini, kami yakin penyertaan Tuhan ada atas setiap kami. Dan kami juga diingatkan atas kuasa-Mu. Apa yang bisa Kau kerjakan. Engkau bisa menghentikan peperangan. Engkau bisa mematahkan tembok. Engkau bisa meruntuhkan tembok. Menghancurkan panah. Firman-Mu berkata seperti itu Bapak. Kami yakin situasi pandemik ini pun Engkau berdaulat Tuhan. Dan kami mau lakukan firman-Mu untuk diam. Untuk mengetahui bahwa Allah ditinggikan dalam situasi ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan dalam ibadah rumah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, damai sejahtera buat kita semua. Jaga kesehatan, jaga tidurnya cukup. Jangan sampai imun tubuh menurun. Dan tetap selalu bersukacita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu ke depan.